Selamat sore saudara, selamat berbakti dalam nama Tuhan. Kita boleh menghampiri Tuhan dengan penuh sukacita. Kalau saudara sudah mendengar akan kesaksian demi kesaksian yang sudah disampaikan oleh saudara-saudara seiman kami, Samudi, Ron, Yoni, hari ini tadi siang saya bertemu dengan seorang anak Tuhan, anak Tuhan yang baru bertobat juga beberapa bulan. Bukan karena kebangunan rohani, tetapi hanya karena kaset. Dia dengar firman Tuhan melalui kaset, bertobat, semuanya dilepaskan, saudara. Maka dari itu, saudara, kalau kita menjadi orang Kristen, jangan saudara ketinggalan. Tetapi saudara benar-benar harus maju terus. Sebab waktunya sudah amat singkat. Yesus Tuhan kita akan datang segera. Waktunya sudah demikian singkat. Maka dari itu cepat. Jangan enak-enak. Kita harus tahu bagaimana kuasa wibawa Allah yang ada di dalam diri kita. Pada sore hari ini, Tuhan memesan kepada saya untuk memberikan satu resep. Kepenuhan roh, turunnya Roh Kudus, itu adalah suatu anugerah buat kita. Fungsinya apa? Dan bagaimana kita dapat menerapkan, memanfaatkan fungsi Roh Kudus di dalam diri kita, dan penggunaannya. Ini loh saudaranya. Kita adalah punya penolong Roh Kudus yang luar biasa. Tapi banyak orang Kristen tidak dapat memanfaatkan. Sehingga seperti seorang tentara diberi perlengkapan senjata, tapi cuma dibuat nakut-nakuti orang yang tidak bisa pakai senjata. Ya dah? Tapi kalau setan itu tahu enggak kalau saudara itu bisa menggunakan atau tidak? Tahu. Jadi saudara bilang, aku punya Roh Kudus. Aku berkarunia perlengkapan senjata Allah komplit. Tapi setannya tahu, kamu cuma punya tapi enggak bisa gunain. Enggak takut. Nanti masang-masang beledak dewek. Nah inilah. Ini kebanyakan orang Kristen begitu. Tapi malam hari ini Tuhan mau ungkapkan, mau berikan. Tergantung saudara mau latihan atau tidak. Yang enggak latihan tetap enggak bisa. Yang mau latihan tetap bisa. Memang kalau orang barusan megang bedil, ada musuh, nembak sekali dor, enggak bakal kena jantungnya itu enggak. Mungkin dor, kok enggak kena. Tapi kalau latihannya tiap hari, lama-lama persis kena enggak? Kena. Nah, ini loh. Jadilah laskar-laskar Kristus yang terlatih. Jadi dapat menggunakan segala perkara tepat pada sasarannya. Fungsi Roh Kudus apa? Kita buka di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Yohanes. Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14. Ayat 26. Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan ke segala sesuatu kepadamu. Perhatikan. Pertama, fungsi Roh Kudus adalah mengajar segala sesuatu kepada kita. Kedua, mengingatkan kepada kita akan semua yang telah Yesus katakan kepada kita. Ini yang pertama. Dia yang mengajar. Kita ngajar tentang apa? Ngajar tentang apa?
Segala sesuatu. Tidak ada yang tidak dapat diajar oleh dia. Ini orang Kristen kerap kali tidak ngerti. Oh, Roh Kudus, urusan rohani. Jasmani enggak. Jadi kalau ada masalah rohani, baru Roh Kudus. Kalau masalah jasmani, otak. Itu cara berpikir dunia, saudara. Maka orang komunis selalu berkata, agama adalah obat bius. Saya katakan, agama memang tidak menyelamatkan. Tapi Yesus adalah segala-galanya. Inilah saudara. Kekristenan bukan agama. Saya selalu katakan dengan tegas. Kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah pengalaman pribadi dengan Allah. Dengan Yesus Kristus. Itu kekristenan. Maka Pak Samudi mengatakan 15 tahun jadi orang Kristen. Jadi majelis. Tapi baca Alkitab enggak. Pengalaman pribadi enggak. Kenal Yesus? Enggak. Saudara kenal Yesus? Saudara kenal Yesus? Benar? Coba. Saudara kenal Presiden Indonesia? Loh. Saudara kenal enggak? Wong warga negara ini kenal enggak Presiden Indonesia? Hah? Kenal? Pernah salaman? Kenal atau tahu? Lah iya kok bilang kenal. Tahu dari mana? TV. Betul enggak? Jadi jangan sok. Kalau ditanyai, kenal Presiden? Kenal. Di mana? Di TV. Kenal Yesus? Sudah pernah ketemu? Lu orang namanya kenal itu kan ketemu, salaman. Lu ya toh? Kenal Yesus? Tahu. Nah, itu jujur namanya. Kalau bilang kenal Yesus, saya yang ditanya. Kenal. Saya bilang, loh, Pak Yusa kenal? Kenal. Pernah ketemu? Berkali-kali. Salaman. Enggak salaman lagi. Dilus-elus. Itu namanya kenal, saudara. Tapi kalau anak Tuhan kerap kali saya tanya, kenal. Pernah ketemu? Belum. Tahu toh? Iya. Dari mana? Dari Alkitab. Persis warga negara Indonesia. Tahu Presiden? Tahu. Kenal? Enggak. Inilah saudara. Yesus berkata apa? Domba-dombaku mengenal suaraku dan aku kenal suara domba-dombaku. Betul tak? Kamu sudah kenal suaranya Yesus? Ayo. Nah, kayak apa? Baca suratnya pernah, suaranya belum. Betul tak? Kalau saya tanya, suaranya Yesus kayak apa? Nah, enggak tahu. Belum pernah. Lah, kalau gitu itu kenal enggak? Belum. Padahal Alkitab berjanji. Janjinya apa? Kalau engkau menuruti firman-Ku, engkau melakukannya, engkau memegang firman-Ku, maka tandanya engkau mengasihi aku. Dan aku, kata Yesus, akan menyatakan diriku kepadamu. Baca di dalam Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14, 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kalau Yesus berjanji, aku akan menyatakan diriku kepadanya. Bakal ketemu tak? Tapi kenapa saudara tidak ketemu Yesus?
Kenapa saudara tidak pernah Yesus menyatakan dirinya kepadamu? Karena engkau tidak membaca firman-Nya dan engkau tidak melakukannya. Engkau sebagai anak Tuhan, engkau baca Alkitab, semuanya tagih janjinya Allah. Tagih, maka dia akan berbicara kepada saudara. Pasti, garansi. Kalau tidak, Alkitab bohong. Saya dulu orangnya wakal dan kurang ajar. Dan Tuhan itu pilih dari kecil. Makanya saya lihat tadi remaja, dia di sini menyanyi-nyanyi. Tapi kalau sudah habis itu pulang, cuma tugasnya nyanyi tok. Sayang sekali. Karena Tuhan itu memilih anak-anak dari muda. Bukan sudah tuek-tuek. Dari muda dia pilih. Saya terus terang dulu dari muda saya bilang, firman-Mu itu ya ada. Benar sih Tuhan. Benar. Buktiin. Makanya saya itu kalau ada kebangunan rohani, kalau ada hamba Tuhan, saya datang. Saya paling senang datang. Saya datang cuma gini. Buktiin hamba Tuhan itu ngomongnya apa. Betul enggak Alkitabiah? Dia pada waktu dia khotbah gini. Saudara-saudara, kalau engkau percaya Yesus Kristus, engkau mati, sudah disediakan tempat di Firdaus. Firdaus adalah tempat yang bahagia. Langsung saya pada waktu itu umur 17 tahun saya bilang gini. Pendeta itu nanti tak tanyai. Nah, ya. Wani ngomong ngono itu bener kok. Wis delok. Coba sudah lihat kok dia ngomong gitu. Saudara tahu, belum tentu pendetanya lihat. Tapi Allah itu pembela. Saya duduk di gereja loh. Tuhan berkata langsung. Kamu ini anak nakal. Kok pendeta kok mesti ditanyain. Kurang ajar. Saya bilang, iya dong Tuhan. Kalau memang dia berbicara, jadi saksimu harus sudah lihat. Kalau jadi saksi kok tidak lihat itu kan bukan saksi. Itu pemberita, saya bilang. Tuhan itu membela hambanya. Saudara tahu? Langsung di tempat itu Tuhan berkata, ikut aku sekarang. Cabut saya, dibawa ke Firdaus. Saya bilang, lu, mati aku. Lu itu saya kok ketinggalan di situ. Tuhan berkata, tubuhmu di sini. Engkau rohmu dan jiwamu ikut aku. Saya dibawa ke Firdaus. Tuhan katakan, lihat. Cocok tidak dengan Alkitab? Wah, cocok. Wah, hebat. Wah, terangnya lebih terang daripada matahari. Putih luar biasa. Tapi enggak panas. Sejuk luar biasa. Saya bilang, enak ya Tuhan di sini. Tuhan berkata, apa yang diberitakan oleh hambaku, semuanya genap. Ya, betul, saya bilang. Luar biasa. Lalu saya bilang, wah aku tidak mau balik Tuhan. Balik. Enggak mau. Tuhan bilang, balik, tubuhmu masih di gereja. Dianggap mati. Biarin, saya bilang. Tuhan berkata, balik. Langsung dikirim, balik. Di gereja sampai longok-longok saya. Saya bilang, waduh luar biasa. Saudara tahu? Hidup kekristenan dimulai dari kecil. Tidak sudah dewasa. Allah memilih pengalaman-pengalaman dari muda. Daud pun dipilih dari muda. Maka kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, lalu saudara bilang, kepenuhan Roh Kudus. Kok nek wis tuwa ya? Enggak, dari dalam kandungan itu loh bisa penuh Roh Kudus. Makanya ibu-ibu kalau ngandung, itu doakan anakmu, itu bisa penuh Roh Kudus dari dalam kandungan. Contohnya ada enggak? Loh, ada enggak? Gak ada jawab, gak berani jawab. Ini piye? Gak baca tondone, gak baca Alkitab ini. Yohanes Pembaptis di dalam perutnya Elisabeth, pada waktu Maria datang memberi salam, keroncalan. Wah, anaknya keroncalan. Gak dalam penuh Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus bisa dimulai anak itu di dalam kandungan. Maka anak saya selalu saya katakan, minta kepenuhan Roh Kudus. Penting.
Mengapa? Hari ini kita belajar. Memang setiap orang yang sudah bertobat, mengaku Yesus Kristus, dipermandikan, dia terima Roh Al-Kudus. Terima Roh Al-Kudus betul, tetapi belum tentu dia penuh Roh Al-Kudus. Sebab kalau engkau cuma punya Roh Al-Kudus, belum penuh, hidupmu tidak akan dapat dikuasai oleh Roh Al-Kudus. Baru sebagian kedaginganmu masih kuat. Maka Roh Kudus punya fungsi adalah mengajar engkau. Tetapi bagaimana engkau dapat diajar kalau engkau tidak mau belajar? Anakmu sekolah, gurunya ngajar, tapi tidak mau baca pelajarannya. Bisa pinter enggak? Saudara jadi orang Kristen, mau diajar Roh Kudus, tetapi baca Alkitab tidak mau. Bisa pinter enggak? Enggak. Nah, padahal kalau suruh baca Alkitab, tuh. Orang Kristen itu tidak usah pergi dokter kalau tidak bisa tidur. Alkitab ini obat tidur nomor 1. Kalau tidak bisa tidur, cobaan baca Alkitab. Terutama perjanjian lama, kitab bilangan. Baca nama, motone lebar sampai ciut. Gila terus. Mesti tertidur. Ya toh? Jujur, ya enggak? Kalau baca novel, baca silat, semalam suntuh enggak tidur. Tapi baca Alkitab, baru 5 menit, matanya sudah nutup. Obat tidur nomor 1 Alkitab. Bagi orang yang belum dikuasai Roh Al-Kudus. Tapi kalau orang itu sudah penuh dengan kekuasaan Roh Al-Kudus, suratnya Yesus adalah surat cinta. Surat cinta itu mana ada? Surat cinta yang surat cinta masih mulus, tidak pernah dipegang itu ada enggak? Tidak ada. Kalau kita bercinta-cintaan itu suratnya itu kumel sampean. Karena ditaruh di bantal, baca lagi. Apa tadi ya? Oh iya. Oh, baca lagi. Loh, soalnya ini pengalaman. Saya pacaran itu 13 tahun, katok. Suratnya sampai tak bendel semuanya. Ini loh buktinya itu istrinya Samhudi itu temen sekos sama istri saya. Setiap minggu dia di Surabaya, saya di Jogja. Saya sekolah kedokteran gigi di Jogja, istri saya sekolah SGKP di Surabaya. Setiap minggu 2 kali suratnya mesti terima. Mesti gitu. Baca mesti. Belum tamat baca sepisan kadang-kadang taruh bantal sih. Nanti bangun-bangun bacanya. Itu surat cinta. Ini suratnya siapa toh? Yesus. Kamu pacarnya Yesus enggak? Sudah jadi mempelai belum? Hah? Belum? Oh, belum kawin sama Yesus kok. Nanti kawin itu nanti. Sekarang ini pacar. Tapi suruh baca suratnya pacar apa itu? Aku kalau punya pacar gitu tak out. Nanti kalau saudara tahu kalau Yesus datang, Yesus tanya, engkau sudah membaca suratku? Engkau sudah lakukan pesananku? Belum sempat Tuhan. Pacar apa itu? Tak tinggal. Lah kapok nanti. Saudara harus tahu Roh Kudus diberikan saat ini adalah zaman anugerah. Engkau gunakan. Dia mengajar kamu dalam segala hal. Dan engkau
belajar baca firman Tuhan. Karena di dalam fungsi Roh Kudus yang kedua, dia mengingatkan apa yang Yesus sudah pernah katakan. Firman Allah adalah firman yang hidup. Kalau engkau nanti menghadapi kesulitan, engkau berdoa, firman itu muncul kembali. Dan kalau firman itu muncul, itu rema. Itu firman Allah untuk engkau. Dan engkau pegang, engkau jalankan. Engkau akan keluar dari masalahmu. Kita harus mempraktekkan apa yang Roh Kudus katakan. Karena fungsinya dia mengajar. Dia mengajar kepadamu dan mengingatkan kepadamu. Sehingga kita dapat melakukan kehendak daripada Allah kita. Tetapi saudara tahu, roh ini harus tambah lama, tambah besar, tambah besar. Sehingga menguasai engkau sepenuhnya. Kalau engkau sudah dikuasai penuh, maka karunia-karunia roh menyertai engkau. Setelah karunia-karunia roh menyertai engkau, engkau hidup di dalam kepenuhan roh, penguasaan roh, maka buah roh akan keluar dengan sendirinya. Coba kita baca buah roh di dalam Galatia 5 pasal 5 ayat 22. Firman Tuhan berkata begini, ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ada satu kemerdekaan hidup di bawah pimpinan Roh Al-Kudus. Kita tidak akan takut apapun juga. Karena roh menguasai segala perkara. Ada seorang anak Tuhan yang baru bertobat. Dia juga dari kuasa gelap. Dia di sana, dia seorang pengusaha besar. Pengusaha besar, tidak kecil-kecilan. Karena usahanya itu kalau dia minta kredit, 4-5 miliar. Tapi dia punya patung yang disembah sak kamar. Setiap patung disembah terus. Dia punya kuasa. Kuasanya apa? Nyomoti jiwane orang. Kalau orang itu utang, tidak bayar. Dia malam jam 12 sembahyang. Roy dia pergi. Jiwane orang itu dicomot. Diajar. Bayar utangmu. Bayar utangmu, bayar utangmu. Sampai orang itu kapok bayar. Dan dia bilang apa? Ternyata orang Kristen tak comoti jiwane. Kenapa? Nah, utang tidak bayar kok. Aku bilang, loh dek orang Kristen utang tidak bayar itu bukan orang Kristen. Pantesan jiwane sambok comot. Maka dari itu saudara, kalau engkau menjadi orang Kristen, engkau tidak melakukan firman, engkau mudah dipermainkan karena tidak punya kuasa. Tetapi pada satu saat, dia ketemu seorang. Orang ini penginjil dan dia dapat hikmat dari Tuhan. Dia dapat marifat. Lalu orang ini bilang sama pedagang besar ini, saudara, di dalam hidup, di dalam kekotoran. Wah, marah dia. Apa? Saya hidup dalam kotor. Saudara tahu, orang Kristen itu loh, tidak menang bersihnya sama saya. Saya tidak main perempuan.
Saya berpuasa, mutih, tidak makan daging, tidak makan yang tidak benar. Tapi penginjil ini berkata, engkau hidup di dalam kekotoran. Wah, jengkel dia. Terus dia bilang apa? Nanti malam jiwamu tak comot kue. Penginjilnya pulang, dia semedi jam 12 malam. Nyepai apa? Nyepai stoples. Dia bilang apa? Jiwanya tak comot, tak lebokno stoples, tak tutupi, biar gila dia. Lalu malam dia sembayang, Roy pergi, nyomot jiwane penginjil. Dia nyomot, dia yang geblak. Penginjilnya tetap tidur. Dia bilang, orang kok punya ilmu lebih tinggi. Jungkir balik dia. Lebih kuasanya lebih besar. Terbang lagi, nyomot, geblak lagi, blak. Dia bilang, penginjil itu kok luar biasa. Wah, lalu dia bilang, besoknya penginjilnya datang. Ditanyai, Pak, kowe punya mantra apa? Mantra apa? Jimat apa? Jimat apa? Karena ternyata kamu punya kuasa lebih daripada saya. Engkau dibungkus oleh kuasa yang tidak dapat ditembus. Oh, langsung dia ingat. Oh, aku punya jimat. Apa jimatnya? Alkitab. Lalu dia bilang, oh Alkitab, aku ya punya Alkitab. Tapi bukan, tidak pernah tak baca. Kalau kamu mau baca Alkitab. Lalu dia mulai baca karena apa? Penasaran. Apa toh rahasia nih? Baca. Setelah dibaca dia berkata, di dalam nama Yesus kuasa. Lalu dia bilang gini, tak gabungnya ya. Alkitab ini, Yesus tak gabung sama ilmuku, jadi aku lebih hebat. Jadi dia ajar Alkitab. Wah, diajar sampai tiap malam dibelajari terus. Gurunya tahu. Dia dipanggil sama gurunya. Kamu masuk Kristen? Ya, Pak. Enggak masuk, Pak. Loh, lah kamu kok baca Alkitab? Tak mau tak gabung. Biar ilmuku jempolan. Wong aku nyomot jiwane orang Kristen ndak isa kok. Penginjil loh. Gurunya berkata, tidak boleh. Engkau pilih turut aku atau Kristen. Loh Pak, digabung aja hebat. Tidak bisa. Dia bisa begini. Oh kalau gitu guruku ini kalah sama Yesus. Lalu dia bilang, Pak, kalau gitu Bapak kalah sama Yesus. Itu bukan soal. Pilih. Kalau tidak, kamu tak bunuh. Dia berkata, aku pilih Yesus. Dia pulang, saudara tahu, diserang sama gurunya, mau dibunuh sama gurunya. Dia masuk kamar, ternyata ada orang datang masuk, tambah lama, tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi, sepohon kelapa. Lalu dia dipencet. Set. Dia mengeluarkan mantranya, pencet, 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 mati. Dia bilang, aku mati. Tapi dia ingat Yesus. Oh Yesus, tolong. Pada waktu dia teriak, Yesus. Ini hancur, saudara tahu. Sejak itu gurunya tidak berani ketemu dia lagi. Karena rohnya hancur, kalah. Dia berkata, Yesus ternyata luar biasa. Dan dia percaya Yesus. Lalu dia menggunakan kuasa ini. Dan dia menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Saudara tahu. Engkau orang Kristen, dia bilang. Orang Kristen itu apa? Ternyata tong kosong. Perbuatan daging tidak akan engkau lakukan. Perbuatan daging itu jelas. Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, ciri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, pemabukan, pesta pora. Itu kehendak daging, saudara. Tetapi buah-buah roh jelas dikatakan kasih, sukacita, damai, sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, setiawan, dan kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita kerap kali menjadi orang Kristen belum berbuah. Jadi majelis, tapi masih iri hati. Masih suka pesta pora, masih suka dengki, masih suka pemabuan, masih suka perselisihan, perseteruan, menghakimi orang lain seenaknya. Karena apa? Tidak tahu, tidak ada buah roh. Saudara periksa, saya sendiri orangnya dulu apa? Pemarah, keras hati. Tetapi di dalam Yesus ada zaman roh. Pada satu saat Tuhan berkata, saat ini engkau menjadi orang Kristen yang benar. Saya bilang, Tuhan, 25 tahun jadi orang Kristen belum benar. Belum. Sudah jadi ketua pemuda loh Tuhan. Belum. Sudah khotbah loh Tuhan. Belum. Karena engkau tidak mempunyai kasih buah-buah roh. Anda tahu? Tapi sejak dijamah oleh Yesus, berubah menjadi lemah lembut. Kaget. Sampai dia bilang, sejak kapan kowe kok berubah? Sebab kekerasan hati saya, tidak ada. Orang sanggup jadi pacar saya itu tidak ada. Anak wanita itu jadi pacar saya itu, zaman saya itu tidak bisa. Anak perempuan saya saja gini kok. Mama, aku besok kalau punya pacar itu, punya jodoh mbok kaya papa sih mah. Mamahnya ketawa, mamahnya bilang, nih, kowe dak tahu watak mama papahmu. Engkau tahunya papahmu sudah diubah jadi roti yang enak. Dulunya, kowe sanggup punya pacar seperti papa, tak ceritain ya, ceritain. Aku tuh lo pacaran sama papahmu. Kalau ndak ditunjuk sama Tuhan bahwa itu jodohku, ndak sanggup. Janjian jam 5 datang. Mamah belum selesai. Telat semenit. Ditinggal. Tak tinggal, saudara. Sebab saya korek. Saya bilang jam 5 tak jemput. Tepat. Jam 5 saya datang. Yang keluar mae. Mae keluar. Cuk. Katanya si Kiat. Nama istri saya itu Kiat. Kiat itu kuat toh. Orang Jawa kan kuat. Kiat. Ya namanya Kiat. Aku bilang, si Kiat bilang tunggu sebentar. Belum selesai mak. Belum. Semenit lagi. Bilang ya mak. Ditinggal. Lu jangan dong Cuk. Tidak ada jangan. Terlambat. Tinggal. Surga tutup. Saudara tahu? Lalu wong pacar. Lah, lulus SMP itu sudah jadi pacar saya. Oh, tapi lulus SMP zaman saya ini itu lain loh, zaman dulu. Zaman saya lulus SMP itu umur 17. SMP zaman sekarang itu kan kecil-kecil. Saya zaman itu sudah zaman perang, enggak sekolah. Jadi SMP itu umur 17 wis untuk pacaran. Anak SMP saiki enggak boleh loh. Tapi pada pacaran. Nah ini, wah. Lalu waktu pesta lulus kan biasa. Ya pesta lulus itu kan polones barang toh. Ya biasa itu. Setengah polones saya sudah bosan. Dia polones sama orang lain, saya polones sama orang lain, saya bilang, aku sudah bosan mau pulang ah. Terus pacar saya jawil, pulang. Lalu dia bilang apa? Wong lagune kurang sedikit, biar selesai dulu. Saya ndak komentar. Saya ngambil sepatu, pakai kaos kaki, pakai sepatu, saya turun dari loteng. Pacar saya lihat, aku ditinggal ini. Gak sempat, maaf ya Bar. Pakai sepatu dia gak sempat ngambil sepatunya, cangking dia lari. Saya sudah ngambil sepeda motor, sudah saya starter.
Dia lihat sepatuku, plok nempel nyangking sepatu. Ayo, sanggup perempuan zaman sekarang jadi pacar saya? Wah, anak saya bilang, papa gitu. Ya, wah pak, amit-amit dak. Gak sanggup pak jadi pacarmu, kok kue kok galake kayak gitu? Kamu tahu, saya bilang, bapakmu dulu punya prinsip. Kalau aku pacaran, aku keras. Karena apa? Ganti pacar gampang. Tapi kalau sudah jadi istriku, aku sayang-sayang. Sebab apa? Tidak boleh cerai. Aku tidak boleh ganti. Tidak tak sayang-sayang. Nanti aku sing rugi. Tapi kalau pacaran, tidak seneng. Bye-bye, cari yang lain. Loh. Itu prinsip saya dulu. Saudara tahu? Tetapi kalau sudah jadi istriku, sampai istri saya bilang, kue itu dulu kerasnya. Setelah dijamah Yesus, saya sabar. Saya sayang dia. Saudara tahu? Tambah tua, tambah manis. Loh, umur saya itu 51. Istri saya 50. Saya kalau pergi kemana-mana, gandengan terus. Rangkulan terus sampai anak saya bilang, Pah, sudah tua kok pacaran. Tidak ada tua. Tambah tua, tambah menjadi. Tambah tua, tambah manis. Karena hidup dengan Yesus, sampai tua pun rambutmu putih tetap digendong Yesus. Saya berkata, hidup dengan kekristenan tambah lama, tambah manis, tambah manis. Saudara tahu? Jangan jadi orang Kristen itu seperti orang dunia. Kalau pacaran saja, masuk mobil, dibukai pintu, kling, wah, masuk, tutup kayak sopir muter. Kalau sudah jadi istrinya, tidak pernah dibukai mobil lagi. Pak, pintu nih, gak di tangan, gue masuk direk. Kalau pacaran gandeng, waduh, kesandung, hati-hati. Sudah kawin, kesandung, papa, matamu dondi. Loh, ini fakta loh, saya ngomong betul dah. Ini loh saudara. Tidak munafik orang Kristen itu. Sekarang kalau istri saya kesandung, dia jatuh. Tak rangkul tambahan. Sampai istri saya bilang, wih lo diketawai wong ben. Bojoku dewek kok. Timbang ngerangkul bojone orang, aku bojoku dewek kok. Saya bilang, inilah saudara. Hidup kekristenan itu hidup fakta, saudara. Maka anak saya berkata, kalau hidup dengan Yesus itu luar biasa. Ya. Sebab Yesus yang menggandeng engkau kanan dan kiri. Mempersatukan dua sifat susah luar biasa. Tetapi kalau Yesus yang menggandeng, ada pengertian yang abadi. Luar biasa Allah kita itu. Maka dari itu engkau praktekkan. Fungsi daripada Roh Kudus adalah engkau harus hidup kepenuhan. Supaya engkau tetap digandeng dia hidup di dalam roh. Kehendak daging akan tidak dilakukan karena dikuasai oleh roh. Dan saudara harus perhatikan. Kalau Roh Kudus sudah masuk, dia akan menuntun. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 yang saya sudah kutip tadi pagi. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia memimpin engkau dalam seluruh kebenaran. Bagaimana dia cara memimpin? Ada 4 sifat yang harus kita kerjakan. Di dalam diri sifatnya Tuhan Yesus. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes menggambarkan 4 sifat daripada Yesus Kristus.
Sebagai raja, sebagai hamba, sebagai manusia, dan sebagai Allah. Kita harus tahu, kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, kita harus tahu bagaimana kita harus menggunakan tubuh ini menjadi bait Allah yang kudus. Sebab Roh Kudus, namanya saja sudah Roh Kudus. Kalau engkau tidak hidup di dalam kesucian dan kekudusan, roh ini akan meninggalkan engkau. Engkau tidak dapat menggunakan kuasanya dia kembali. Bagaimana dia mengajar engkau bertindak di dalam kebenaran? Saudara tahu, saat-saatnya harus tepat. Minta hikmat daripada Allah untuk mengerti kehendak daripada Allah. Pada waktu kita menghadapi kesulitan, pada waktu kita menghadapi seseorang, kita harus tahu, harus bertindak melalui apa. Contohnya, seorang ini kerasukan setan. Lah, saudara itu sebagai anak Tuhan harus menghadapinya bagaimana? Dilayani. Layani, ini kasihan orang ini dirasuk setan, kamu malah digraut setan nanti. Pada waktu engkau menghadapi dia dirasuk setan, engkau bertindak sebagai anak Allah. Kuasa Allah ada, engkau berkata, Tuhan, aku bertindak atas namamu. Dalam nama Yesus, keluar setan. Bertindak sebagai raja. Memerintahkan bawahannya. Setelah setannya keluar, engkau bertindak sebagai hamba melayani. Dilayani. Bagaimana? Lemes aku ya, ya kasih minum. Kalau sudah, secara akal budi, tuntun dia menuju kepada pengenalan akan Yesus. Dan tuntun sampai dia mengenal raja di atas segala raja. Ini saudara. Di dalam hal-hal yang tertentu, engkau minta hikmat. Caranya bagaimana menggunakan kedudukanmu sebagai anak Allah. Jadi saudara tidak usah takut. Menghadapi apa tidak usah takut. Rumah kami itu belakangnya itu kampung. Pada waktu belum ada penjahat didor, belakang kami itu pencoleng semua isinya. Model kayak Yoni. Tukang jambret, tukang peres. Satu saat 10 orang bawa pedang, habis mabuk-mabukan, dobrak pintu saya, pintu depan saya dikendangi, mau meres. Jam 3 siang saya dibangunkan anak saya. Papa. Saya bilang, ada apa? Pak, pemuda-pemuda bawa pedang. Mau masuk. Saya bilang, nak, engkau kan anak Tuhan. Kenapa engkau takut? Tak, itu kayak gitu Pak. Kamu punya kuasa. Jangan takut. Saya lihat cara papa bertindak. Saya berkata, dalam nama Yesus, aku bertindak. Tak buka pintunya. Pintu tak buka, pedang itu diginiin. Saya mau disabet pedang. Saya ketawa. Kamu cari siapa? Pedang itu di atas gini terus. Kaku orangnya. Kamu orang-orang yang tidak benar. Saya tahu di dalam kamu ada roh jahat. Keluar! Saya bilang. Satu demi satu keluar. Plus. Siapa pemimpinnya? Saya Pak. Apa kamu mau? Mau minta duit? Tidak caranya begitu. Duduk. Nurut, saudara tahu. Lalu saya injili. Saya adalah hamba Tuhan. Engkau perbuatan ini, kamu tahu. Satu kali kamu akan mati. Masuk neraka. Tahu tidak kamu? Kenal Yesus. Aku tidak takut mati. Kamu tahu? Kamu mau nyabet pedang aku? Bisa? Tidak bisa Pak. Kaku. Allahku berkuasa. Bertobat. Kalau tidak kamu bakal satu kali saat
kamu akan masuk neraka. Maaf Pak, kami tadi mabuk-mabukan, tidak sadar. Bayangin saudara. Saya kasih uang 1.000, mau pulang. Sejak itu tidak ada yang berani menjamah kami. Asal datang, Pak minta tolong bantuan. Ya, tapi tidak berani memaksa. Saudara tahu? Ada wibawa Allah di dalam kehidupan kami. Sehingga kita tidak perlu takut. Karena apa? Allah yang maha kuasa, raja di atas segala raja, milik kita. Asalkan kau hidup melakukan firman-Nya, kau tidak perlu takut, apapun boleh terjadi. Saudara tahu? Kita berjalan bersama dengan Allah. Tidak usah engkau takut. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kamu anak siapa? Tuhan. Allah di atas segala. Allah. Tuhan di atas segala. Ngadepi kesulitan kok gemeter. Loh. Anaknya siapa? Anaknya Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan kalan. Ini loh saudara. Engkau harus berani menghadapi segala perkara. Kamu anak raja di atas segala raja. Allah punya kuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Saya terus terang tidak khawatir. Ada apa saya tidak pernah khawatir. Tidak pernah takut saya. Kenapa? Saya punya Tuhan. Berjalan di atas kebenaran Allah. Roh Kudus menguasai hidup kita. Kita tidak perlu takut, apapun boleh terjadi. Kau berjalan bersama dengan Allah kita. Tidak pernah khawatir, saudara tahu. Makanya saya melepas anak saya perempuan ke Belanda. Saya tidak pernah takut. Padahal anak perempuan saya itu anak satu-satunya loh. Anak perempuan satu, yang 2 laki-laki. Belum pernah pisah sama saya. Seminggu saja tidak tahu. Demikian sekolah plus ngolondo. Tidak punya family di sana. Saudara tahu? Tidak punya family. Waktu Tuhan mengatakan pergi ke Belanda, sekolah di sana. Saya bilang, Tuhan, tidak punya family. Aku bapaknya yang akan memelihara dia. Tuhan, anakku tidak bisa Belanda. Aku akan ngajar anakmu bahasa Belanda. Wah, repot ini Tuhan. Lalu saya bilang, Tuhan, aku belum minta paspor. Minta, aku buka jalan. Tuhan, tiketnya pesawat ini penuh musim libur. Aku berikan kamu tempat. Wah, sudah tidak bisa bantah saya. Ya, saya bilang. Langsung saya bikin paspor. Lalu saya ajukan ke kedutaan Belanda. Ditanya, Pak, sudah punya tiket? Belum. Wah, tidak boleh Pak, harus punya tiket pulang pergi. Saudara tahu konsul jenderalnya datang keluar. Ada apa? Ini Bapak ini mau minta anu. Oh, Pak Yusa. Saya tidak kenal dia, dia kenal saya. Oh, Pak Yusa. Mau kemana? Mau ke Holland, saya bilang. Antar anak saya. Mau lihat-lihat orientasi. Oke. Beri dia. Bapak sudah punya tiket? Belum. Kalau dalam kesulitan, datang kepada saya tolong kamu. Aneh enggak? Itu belum punya tiket, visanya turun. Sebagai turis. Saya pergi ke tempat travel, saya katakan, saya pesan tiket 2 ke Holland. Tidak ada tempat, Pak. Hah? Penuh? Penuh semuanya. Ya saya pulang toh. Saya lapor, Tuhan penuh. Di tengah jalan Tuhan ngomong, balik. Lu balik kemana? Ke tempat travel. Ngapain? Ada tempat. Saya balik lagi. Ketemu direkturnya bilang, Pak, ada tempat. Siapa yang bilang? Bapakku. Lalu dia bilang, bapaknya mana? Disangkai presiden. Bapakmu mana? Bapakku di surga. Oh. Tidak ada, Pak. Ada. Bapak yang punya travel apa saya? Anda yang ngurus, saya yang beli. Bapakku yang ngomong. Ternyata dia direktur ini orang Kristen loh saudara.
tapi tidak percaya. Akhirnya saya bilang, gini saja. Anda tanya ke travel, ke pesawat itu. Apa? Pesawatnya Singapore Airlines. Sebab Allahku berkata Singapore Airlines. Pesan Singapore Airlines. Pesan 2 tempat saya dengan anak perempuan saya. Kalau tidak ada, ongkos entrokal tak bayar. Kalau ada, Anda bayar. Oke. Dia bilang, aku belum pernah ketemu orang yang ngotot kayak gini. Bukan ngotot, bapakku yang ngomong. Langsung dia bilang, oke, kita coba. Saudara tahu, besok saya dapat entrokal dari perwakilan Singapore Airlines dari Jakarta. Pak Cipto, ya, ada 2 kiriman 2 tiket dari Singapura, Pak. Untuk Pak Cipto dan anak perempuannya. Saya telepon perwakilan travelnya bilang, ada tiket, ambil di Jakarta. Kamu mesti bayar ongkosnya. Ya, dia bilang, aneh ya Pak, tidak ada yang aneh. Allahku sanggup melakukan segala perkara. Saya terbang ke sana, saudara tahu? Masuk sana, saya longak-longok. Bahasa Belanda ndak bisa, di Inggris aku ya ndak bisa. Lalu kalau antri masuk pemeriksaan visa, paspor, tak boleh berdua, satu-satu. Anak saya gandeng, Pak, aku nanti ditanyain, tidak bisa jawab. Aku bilang, gak usah takut. Itu Pak, suami istri aja tidak boleh bersama-sama. Kamu punya Yesus yang Maha Kuasa. Katakan, dalam nama Yesus kami berdua jalan. Jangan tanya apa-apa. Hamba Raja jalan. Loh ini saya enggak ngibul, tanyain anakku. Waktu sampai saya jalan tak gandeng anakku. Berdua, enggak usah takut. Jalan, dalam nama Yesus aku berjalan. Nah, sodorin 2 paspor, enggak tanya sekecap. Lihat, oke. Anak raja jalan. Saudara tahu? Kalau engkau tidak praktek, engkau tidak akan mengalami. Percaya enggak? Nanti kalau kamu pergi kemana-mana, praktekkan. Nanti kan kamu boleh lihat. Luar biasa Allah kita. Saya enggak mau cerita kalau enggak mengalami, saudara tahu. Saya alami, anak saya sampai bilang, luar biasa ya Pak. Allahmu adalah Allah yang menguasai langit dan bumi. Kau harus tahu cara menggunakannya asal engkau hidup benar di hadapan hadirat Allahmu. Sampai di sana saudara tahu, tidak punya family, hanya kenal anak teman seiman. Om, yuk, tidak usah khawatir Om, kita masuk. Saudara tahu Tuhan luar biasa. Ternyata di sekolahannya itu sudah ada orang yang nampung. Kita cuma datang lapor, diurusi dia, datang ke polisi. Polisi bilang apa? Minta sponsor yang gajinya 4.000 gulden. Kalau tidak, anakmu tidak boleh sekolah. Saya bilang, baik. Saya cuma sembahyang malam, Tuhan, engkau yang merintah, engkau sediakan sponsor. Lalu teman ini punya om. Omnya ditelepon, Om, sponsori anaknya Om Yusa si Om. Omnya ndak mau. Istrinya mau, tapi suaminya ndak mau. Karena belum kenal. Tapi istrinya dorong terus, itu hamba Tuhan. Cepat toh, didukung. Malamnya Tuhan ngomong sama saya. Yusa, engkau lihat. Istrinya mau, suaminya ndak mau nyponsori. Itu bukan sponsor yang aku kehendaki. Aku sudah sediakan. Tolak. Pagi-pagi saya panggil. Ommu gak setuju nyponsori aku. Katakan, aku tidak mau disponsori dia. Langsung ditelepon. Om, tante, Om gak setuju ya? Loh kok kamu tahu? Tadi malam Tuhan bicara sama Om Yusa. Om gak setuju. Om Yusa tahu semuanya. Om Yusa berkata, tidak usah kamu sponsori saya. Allah sudah menyediakan sponsor sendiri. Minggu saya ke gereja,
Ndak isa cara londo. Saya bilang, aku kok gereja ra iso londo ngopo? Aku bilang gitu. Tapi ya sepiji toh, Pak. Ya sepiji yuk. Saudara tahu ndak taunya Tuhan punya rencana. Teman saya dokter gigi sudah 15 tahun di sana. Jadi warga negara. Dia datang bilang, "Loh, Pak Cipto, Anda di sini?" "Iya." "Baru tadi malam saya bersaksi ada dokter menjadi hamba Tuhan. Kok Anda tuh muncul?" Tuhan itu luar biasa. "Loh, kamu di sini kapan?" "Oh, aku sudah 15 tahun." "Terus kamu butuh apa?" Saya bilang, "Aku butuh sponsor. Akulah sponsor anakmu. Jangan takut." Luar biasa enggak? Besok dia pergi ke polisi, langsung sponsor diberikan. Saya bawa ke tempat polisi di Delft, ditanyai saya. Sponsornya ini siapa? Dokter gigi. Ini pakai penterjemah, enggak ada bahasa Belanda. Gajinya berapa? Enggak tahu. Lah memang enggak tahu, belum tanya saya. Enggak tahu. Kerjanya di mana? Enggak tahu, saya bilang. Wah, polisinya bilang, "Udah bisa, harus tahu kalau kamu kenal." Tuhan ngomong sama saya gini, "Jangan takut, jangan khawatir. Pakai hikmat Allah." Nah, aku jawab apa Tuhan? Tanya dia. "Bapak itu polisi enggak?" "Loh, lah polisi kok tak tanyain gitu?" Lalu penerjemahnya, "Oh, tanyaanmu kok aneh." "Wis tanyai." "Bapak itu polisi enggak?" Lah polisinya bilang, "Iya, saya polisi." "Iya. Yang ngecap surat ini di kota Dordrecht ini polisi enggak?" Dilihat, "Ya, capek polisi." "Bapak polisi, dia polisi. Engkau percaya enggak sama polisi itu?" Polisinya bilang, Iya. Aku kok bodoh ya." Bayangin saudara. Lah kok saya kok tanya kamu? Wong dia ya polisi, saya polisi. Sama-sama polisinya. Kalau aku tidak percaya kan berarti saya tidak percaya sama jabatan saya sendiri. Iya, betul enggak? Ya. Paspor mana? Cap. Student. Nah, saudara tahu? Dalam waktu 2 minggu anak saya dapat paspor student. Sekolah di arsitektur. Tuhan menyediakan segala-galanya, saudara tahu. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Asalkan engkau berjalan dengan pimpinan Roh Kudus, segala pintu-pintu besi pun terbuka. Karena Allahmu yang berjalan di depan engkau. Maka dari itu, saudara harus sadar dan saya. Roh Kudus ada dalam hati kita. Dia yang menetapkan. Kau tidak dapat berbuat apa-apa tanpa dia. Karena saudara sudah mengambil satu keputusan. Ada perjanjian dengan Allah. Engkau sudah menyerahkan dirimu. Dan engkau sudah dibaptiskan. Dan ada perjanjian antara engkau dan Allah. Dan engkau berkata apa? Tuhan, kau sudah membeli aku dengan harga tunai. Dengan darahmu. Hidupku bukan aku lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara sudah tidak punya hak lagi. Saudara perlu menyerahkan dirimu. Sehingga Allah yang ngatur langkah-langkahmu. Bukan engkau lagi. Maka engkau akan menikmati hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Karena Allah yang menetapkan langkahmu dan langkahku. Menuju kepada kesempurnaan Dia. Amin.